Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisi Krestuandika dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar 2 saya dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Sebelum kita masuk, apa sih fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia? Di sini saya menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini sudah hampir tidak ada yang menggunakan dengan benar. Malah sedikit sekali remaja yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Bahasa gaul di Indonesia pada masa ini mungkin bukanlah suatu hal yang baru dan aneh bagi kita. Pada zaman ini, muda-mudi lebih suka memakai bahasa yang gaul daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul ini bahkan bisa sangat mendarah daging di suatu daerah, contohnya DKI Jakarta. Kita semua tahu bahwa Jakarta sudah lama menjadi trans center. Banyak muda-mudi yang sudah lama menjadi berbahasa gaul. Fenomena ini ternyata tidak hanya merambah ke daerah metropolitan, bahkan kota-kota besar pun ikut merasakan atmosfer fenomena ini. Bahasa gaul biasanya dibawa oleh orang Jakarta. Yang kedua, kesalahan ini disebabkan oleh beberapa banyak faktor, di antaranya lingkungan, kebudayaan, pendidikan, makin juga masuknya budaya asing dan mencampurnya dengan bahasa Indonesia agar terlihat menjadi mudah bagi yang menciptakannya. Lingkungan ini sangat mempengaruhi penggunaan bahasa sehari-hari kita di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan bermain, dan forum-forum lainnya. Banyak sekali pengucapan-pengucapan yang salah dan menjadi kebiasaan di kalangan. Bahasa prokem Indonesia atau bahasa gaul. Prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas Indonesia. Bahasa prokem yang berkembang di Indonesia lebih dominan dipengaruhi oleh bahasa Betawi yang mengalami penyimpangan pemakaian kata oleh kaum remaja Indonesia yang menetap di Jakarta. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Beberapa contoh penggunaan bahasa prokem atau bahasa gaul, misalnya yang pertama, deh menjadi dah. Dah asalnya dari kata yang sudah diucapkan singkat menjadi udah. Namun dalam konteks tersebut, deh atau dah ini sebagai penekanan atas pernyataan. Bagaimana kalau, coba dulu deh, tidak menggunakan intonasi pernyataan. Bagaimana kalau kita coba dahulu? Itu yang benar. Besok pagi aja deh. Bagaimana kalau besok pagi saja? Saya mau lagi deh. Saya mau lagi. Yang biru itu deh. Atau yang biru itu saja. Dan yang kedua, arti kata dong. Dong, partikel dong digunakan sebagai penegas yang halus atau kasar pada suatu pernyataan yang akan diperbuat. Tentu saja, sudah pasti dong, sudah pasti atau tentu saja. Mau yang itu dong, tentu saja saya yang mau yang itu. Kata perintah atau larangan yang sedikit kasar atau seruan larangan. Maju dong, tolong maju, Pak atau Ibu. Pelan-pelan dong, atau pelan-pelan saja, Pak atau Ibu. Dan yang ketiga, sih, karena dia serakah sih. Karena dia serakah dengan ekspresi mencemooh. Kamu sih datangnya terlambat. Karena kamu datangnya terlambat dengan ekspresi menyesal. Digunakan tepat setelah sebuah kata tanya yang arti kurang lebih sebenarnya. Tadi dia bilang apa sih?
sebenarnya apa yang dia katakan tadi. Berapa sih harganya? Sebenarnya harganya berapa? Apa sih yang dia mau? Sebenarnya apa yang dia mau, dengan ekspresi jengkel. Yang keempat ada iya, selalu menyatakan kekecewaan atau selalu digunakan di awal kalimat atau berdiri sendiri. Ya, kamu sih, ini karena kamu. Ya, Indonesia kalah lagi, seharusnya Indonesia kalah lagi, dengan ekspresi kecewa. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin meremaja, terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul baru ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang ada acara formal maupun tidak formal. Jadi, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksentitas bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja sangat berkembang. Psikolog keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satu contohnya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Saran saya, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meninggalkannya kembali eksistensinya. Caranya yang paling ampuh adalah memberikan pengertian kepada para remaja bahwa berkomunikasi dengan bahasa seperti itu adalah sia-sia dan tidak berguna, bukan karena lah bahasa standar. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.